Perkenalkan, saya Mira Kristina Latomahina. Kali ini saya akan berbicara mengenai penelitian tindakan kelas topik 3, koneksi antar materi. Apa itu penelitian tindakan kelas? Penelitian tindakan kelas atau yang biasa disebut dengan singkatan PTK sebenarnya berasal dari bahasa Inggris, yaitu Classroom Action Research. Artinya, penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri. Kegiatan tersebut dilakukan sesuai dengan tujuan untuk apa? Untuk melakukan refleksi diri dengan tujuan memperbaiki kinerja dari guru tersebut. Berikut ini saya akan menjelaskan mengenai objek dan karakteristik siswa yang akan saya angkat dalam PTK. Objeknya adalah anak berkebutuhan khusus di kelas 2. Untuk karakteristiknya, ada 2 karakteristik. Yang pertama, disabilitas intelektual, dan yang kedua adalah slow learner. Apa itu disabilitas intelektual? Adalah penyandang gangguan perkembangan mental yang secara prinsip ditandai oleh deteriorisasi fungsi konkret di setiap tahapan perkembangan dan berkontribusi pada seluruh tingkat intelijensi atau kecerdasan. Yang kedua adalah slow learner, adalah keterlambatan belajar, yang lebih spesifiknya keterlambatan belajar dalam hal membaca. Baik, untuk identifikasi masalahnya adalah yang telah dipaparkan sebelumnya mengenai ABK di kelas 2, dia memiliki kemampuan intelektual yang kurang, terlebih dalam hal membaca. Sebenarnya guru kelas selama ini sudah membuat kelompok sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Namun, anak ABK ini belum tercover seluruhnya. Dalam hal ini, ABK digabung dengan peserta didik reguler lainnya. Untuk keterlambatan kemampuan membaca, membuat peserta didik tersebut menjadi kurang mengikuti pembelajaran secara maksimal. Maka dari itu, diharapkan dengan PTK ini bisa sedikit membantu kelemahan yang dimiliki peserta didik dalam hal membaca. Untuk teori yang saya angkat dalam masalah ini adalah yang pertama pastinya mengenai kemampuan membaca, lalu membaca ini adalah permulaan dari pembelajaran. Peran guru juga mempunyai arti yang sangat penting dalam meningkatkan kemampuan membaca. Lalu, perkembangan bahasa merupakan bagian dari kemampuan yang harus dimiliki anak. Salah satunya adalah kemampuan berbahasa yang harus dikembangkan adalah kemampuan membaca, karena dengan membaca anak dapat memahami dan mengerti maksud dari kata-kata dan kalimat. Yang terakhir adalah keterampilan membaca yang mahir sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena apa? Karena setiap aspek kehidupan selalu terkait dengan tindakan membaca. Baik, sebelumnya kita sudah membahas mengenai permasalahan. Saat ini saya akan memberikan solusi yang saya sudah rancang. Saya akan membuat sebuah kegiatan belajar yang dimana melibatkan media visual gambar, flashcard, dan word wall. Visual gambar ini akan berfokus digunakan untuk ABK atau anak berkebutuhan khusus dengan menambah tebak kata dalam kartu. Yang terakhir adalah menggabungkan kata dengan menggunakan word wall. Melalui kegiatan ini, diharapkan bisa diikuti oleh seluruh peserta didik. Secara tidak langsung, peserta didik yang tidak terdiagnosa ABK akan membantu peserta didik yang ABK untuk menjawab kuis-kuis yang akan diberikan. Selanjutnya, ini adalah teori-teori terkait tindakan yang tadi ada di solusi. Yang pertama, berdasarkan hasil analisis dari Lestari 2021 menunjukkan bahwa penggunaan media flashcard pada pembelajaran tema 8 peristiwa alam berpengaruh pada kemampuan membaca anak. Yang kedua, hasil penelitian sebelumnya, Mubarak 2023, temuan penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media gambar memberikan dampak positif terhadap peningkatan kemampuan membaca anak di SD Mater Dei Pamulang yang berlokasi di Tangerang. Yang terakhir, dengan menggunakan bantuan media word wall mempunyai keefektifan yang sangat besar terhadap hasil belajar membaca peserta didik, di mana
Hal itu dapat disimpulkan melalui uji menggunakan desain penelitian One Group Pretest Post-Test Design. Prahesti 2023. Berikut ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan sebagai acuan dan referensi dalam membuat rancangan PTK ini. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata dan tindakan, saya mohon maaf. Terima kasih.